Baik, saya ambil alih ya Pak. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan mengenai pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Saya Yovina Duha Pradiska dengan NIM 12020404148 bersama rekan saya. Saya Ulfa Raudatul Jannah, NIM 1202040136. Dan saya Rizandi Aulia Rahmah dengan NIM 12020404112. Baik, kita mulai ke materinya. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan sejatinya berkaitan dengan perubahan fisik secara kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis serta fisiologis. Juga pertumbuhan berkaitan dengan proses pematangan fungsi dan proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan jasmani dan tubuh ke dalam proses aktif kesinambungan. Pertumbuhan juga mencakup perubahan pada sistem jaringan syaraf dan struktur jasmani lainnya. Hasilnya adalah penambahan berat badan, tinggi, dan kekuatannya. Maka dari itu, pertumbuhan bisa diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Bisa dilihat di sini, kami mengambil contoh seorang perempuan yang tadinya dia dari bayi, lalu berubah menjadi balita, lalu berubah menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, dewasa, dan lanjut usia. Di sini bisa kita lihat bahwa adanya pematangan secara sel-sel dan juga pemikiran serta perubahan dari berat badan, tinggi, dan kekuatannya. Next. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan jasmani. Pertumbuhan ini berkaitan dengan organisme yang selalu berproses untuk menjadi besar. Bisa diteliti dengan mengukur lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, lingkar lengan, dan sebagainya. Dalam pertumbuhan, setiap bagian tubuh memiliki temponya masing-masing. Seperti tinggi seseorang pada kanak-kanak akan tumbuh terus sampai usia 20 tahun. Dan kecepatan pertumbuhan ini berbeda setiap orangnya. Namun kalau bisa kita lihat di sini, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan lingkar lengan suka diperiksa ketika bayi masih sebelum usia 1 tahun dan suka mengontrol ke dokter untuk memeriksa lingkar-lingkar ini. Lalu pertumbuhan itu memiliki temponya masing-masing. Jadi bisa kita lihat bahwa di dunia ini memiliki banyak sekali dan beragam sekali tinggi seseorang. Ada yang di bawah 150, ada yang di atas 150, dan pertumbuhannya pun berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal. Yang pertama itu faktor sebelum lahir. Ada seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Di sini adalah kasus ibu-ibu yang kurang mengkonsumsi asam folat, kurang mengkonsumsi susu, ataupun vitamin-vitamin yang mendukung perkembangan sang janin. Lalu ada janin yang terkena virus. Seperti dalam contoh ini, ada bayi yang terkena ketika masih di janin terkena virus Zika. Virus dari nyamuk yang menyerang kepada ibu hamil yang mengakibatkan pertumbuhan tengkoraknya tidak akan berkembang dan otomatis perkembangan otaknya pun tidak akan maksimal. Lalu ada keracunan sewaktu bayi dalam kandungan. Di sini adalah ibu-ibu yang mengonsumsi obat-obatan ataupun alkohol ataupun gas beracun yang dihirup. Lalu ada terkena infeksi oleh bakteri sifilis, TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan sebagainya. Di sini adalah sebagian faktor yang bisa mempengaruhi dari perkembangan janin dan anak. Selanjutnya. Kedua, ada faktor pada saat kelahiran. Pendarahan pada kepala bayi disebabkan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Jadi tekanan ini mempengaruhi kepada kepala bayi yang mengakibatkan trauma dan adanya pendarahan. Lalu ada efek susunan saraf pusat karena proses kelahirannya. Di sini kami mengambil contoh anak yang terkena cerebral palsy atau kelumpuhan otak, yang mana dia tidak bisa mengontrol
pergerakan atas tubuhnya. Next. Lalu ada faktor yang dialami bayi sesudah lahir. Ada traumatik karena janin terpukul, lalu serangan matahari, lalu ada infeksi pada otak ataupun selaput otak. Di sini kami mengambil contoh anak yang terkena meningitis atau radang pada selaput otak. Selanjutnya. Ada faktor fisiologis yang ini tidak berkaitan dengan penyakit fisik, tetapi berkaitan dengan penyakit mental. Di sini adalah kasus anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu atau ayah ataupun kedua orang tuanya. Anak-anak ini cenderung mengalami gangguan fisiologis dan akan mengalami tekanan mental dan kehampaan psikis. Dan ini juga berpengaruh kepada pertumbuhan di semua fungsinya. Makanya kurang bisa maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Menurut Werner, pada tahun 1957, proses perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai pada keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi itu bersifat totalitas pada diri anak, bahwa bagian-bagian penghayatan totalitas itu lambat laun semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Nah, di sini ada gambar sebuah bayi yang dulunya hanya bisa tiduran dan mencoba untuk merangkak dan akhirnya bisa, dan lambat laun akhirnya bisa berdiri. Itu merupakan proses perkembangan. Next. Dan ada perkembangan menurut speaker pada tahun 1996 mengemukakan dua macam pengertian yang harus dihubungkan dengan perkembangan, yaitu yang pertama adalah ortogenetik, yaitu berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu baru sampai dewasa. Yang kedua ada poligenetik, yaitu perkembangan dari asal-usul manusia sampai sekarang ini. Next. Selanjutnya ada perubahan. Perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, yang kedua ada perubahan dalam perbandingan, yang ketiga ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan yang keempat perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Next. Dan apa sih itu perubahan dalam ukuran? Perubahan dapat berbentuk pertambahan ukuran panjang atau tinggi maupun berat badan. Nah, jadi setiap manusia yang pada umumnya akan mengalami pertambahan atau mengalami bertambahnya berat badan dan juga tinggi dari yang awalnya 30 kg di masa SD atau SMP dan berubah menjadi 50 kg sejak menduduki usia remaja atau masa SMA dan lain sebagainya. Juga jumlah suku kata yang dikuasai seorang anak pada mulanya sedikit atau terbatas, lambat laun akan semakin banyak suku kata yang dikuasai. Nah, misalnya ada seorang anak balita atau anak kecil gitu yang belum bisa ngomong atau masih belajar dan berbicara, misalnya dalam penyebutan kata makan gitu, kayak belum bisa terlalu fasih, jadi kayak mama. Next. Selanjutnya perubahan dalam perbandingan. Dari segi aspek fisik, terjadi perubahan proporsional antara kepala, anggota badan, anggota gerak. Dan perubahan secara proporsional juga terjadi pada perkembangan mental. Dan selanjutnya, perubahan untuk mengganti hal-hal lama. Pada tahap ini, anak akan mengalami banyak perubahan, mulai dari pengendalian terhadap emosi. Nah,
yang dulunya masih anak-anak belum bisa mengendalikan emosinya sehingga langsung melampiaskan emosi tersebut, misalnya seperti melempar sebuah benda atau memukul dan lain sebagainya. Dan lambat laun akan mencoba mengerti dan bisa memahami atau bisa mengendalikan dirinya. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan motorik. Dan ketiga, mengontrol diri, hampir sama dengan pengendalian emosi juga. Dan yang keempat, ada pengucapan kata yang semakin jelas, yang seperti saya katakan tadi, yang dulunya anak kecil atau anak balita, yang bayi masih umuran sekitar 3 tahun atau 2 tahun, yang masih minim dengan kata-kata, dan lambat laun akan semakin terbiasa. Dan yang terakhir ada perubahan pada tubuhnya. Dan yang dulunya tidak mempunyai gigi dan sekarang mempunyai gigi. Selanjutnya, perubahan untuk memperoleh hal-hal baru. Pada saat usia bertambah, anak akan mengalami perubahan pada tubuhnya. Yang pertama, angka tumbuh gigi pada bayi yang dulunya tidak mempunyai gigi dan lambat laun akan mempunyai gigi. Tumbuh 1, 2. Dan yang kedua akan tumbuh bulu ketiak dan bulu di sekitar kemaluan pada remaja, termasuk ke dalam perkembangan pubertas. Yang ketiga akan tumbuh kumis pada laki-laki yang sudah pubertas. Next. Dan akan dijelaskan contohnya teman saya, silakan. Saya akan menjelaskan tentang contoh pertumbuhan manusia. Nah, ini misalkan ada tumbuhnya rambut pada bayi dan tumbuhnya rambut warna putih pada usia lansia. Tahu kan, kita waktu dari dulu, anak bayi kan umumnya punya rambut yang sedikit, terus tipis, terus banyak juga yang botak. Nah, semakin bertumbuhnya usia, rambut kita juga semakin tumbuh, semakin lebat, terus nanti kalau udah masuk fase ke lansia, rambutnya akan berubah menjadi warna putih. Terus ada pertumbuhan manusia yang ditandai dengan bertambahnya tinggi badan seseorang. Kalau waktu masih bayi, masa fase bayi, tinggi kita cuma 20-30 cm, waktu masuk fase balita, remaja, terus yang selanjutnya, tinggi badan kita juga pasti akan menyesuaikan. Terus yang terakhir ada pertumbuhan manusia yang ditandai dengan perubahan berat badan. Kalau waktu kecil, ibu atau ayah masih bisa gendong kita, nah semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur, pasti mereka juga sulit kan itu gendong kitanya, itu karena berat badan kita juga bertambah. Selanjutnya ada contoh perkembangan pada manusia. Pubertas pada manusia. Pubertas itu ada di fase remaja, seperti contoh perkembangan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur kayak tinggi atau berat badan, tapi perubahannya bisa diamati, kayak perubahan pubertas pada manusia. Nah, ini contohnya saat kita perempuan yang mengalami haid, terus laki-laki yang tumbuh jakun, terus ada beberapa orang yang memiliki jerawat pada tubuhnya. Itu ditandai dengan pubertas pada manusia. Terus yang kedua, kematangan organ reproduksi. Karena hormonnya juga semakin beda, semakin matang, nah organ reproduksinya juga sama. Terus ada lagi peningkatan fungsi tubuh. Kalau waktu kecil kita susah ngelakuin aktivitas fisik yang berat, nah semakin gede, semakin bertambahnya umur, kita juga stamina kita kan bertambah, jadi ngelakuin hal-hal yang kayak gitu tuh lebih ringan daripada pas waktu kecil dulu. Terus selanjutnya ada perubahan pola pikir. Maksudnya kalau waktu kecil kita sering nangis gara-gara mainannya hilang, gara-gara mainannya rusak, gara-gara nggak dibeliin mainan, nah kalau udah gede pasti kita mikir, kalau mainannya rusak, ya berarti harus dibenerin, nggak usah nangis, nggak usah ngambek. Kalau mainannya hilang,
ya diikhlasin, nggak usah marah-marah. Terus kalau nggak dibeliin mainan, ya udah sabar aja gitu. Kan pasti lebih sabar, lebih bisa ngendaliin emosi. Terus yang terakhir ada perubahan sikap dan perilaku. Ini sama kayak perubahan pola pikir tadi. Sikapnya pasti bisa lebih mengendalikan diri kalau nggak gampang marah, nggak cepat emosian, dan bisa lebih dewasa lagi. Jadi, kesimpulannya adalah, kesimpulan dari semua materi kali ini adalah, dalam setiap perkembangan manusia, akan cenderung menimbulkan banyak rasa bosan dengan apa yang dijalani dan ingin mencoba hal-hal baru yang menurutnya lebih baik dan membawa perubahan yang baik pula serta meninggalkan hal yang lama yang tidak akan membuatnya berkembang. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak.